Badan Pusat Statistik dalam Sensus Pertanian tahun 2013 memaparkan data yang miris terkait regenerasi petani muda di Indonesia. Terjadi kecenderungan makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin enggan terjun di bidang pertanian. Tak heran, petani Indonesia sebagian besar hanya tamatan sekolah dasar yang sulit menerapkan sistem pertanian modern. Bahkan dari 26 juta petani, 65%-nya berumur di atas 45 tahun. Hanya 10% saja yang masih berusia produktif di bawah 35 tahun. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja dan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menumbuhkan minat generasi muda pertanian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala UPTD BPSDMP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku mentor Saudara Anita Windrati dalam aksi perubahan dalam Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul Forum Komunikasi Penyuluh Agropreneur Pertanian Muda Milenial di UPTD BPSDMP. Dalam hal ini, saya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Anita Windrati. Harapan kami, inovasi tersebut merupakan inovasi pelayanan kepada pelaku utama, yaitu petani, sebagai upaya mencari dan mendata jumlah generasi muda yang berminat ke bidang pertanian dan mempunyai usaha mulai dari on-farm sampai off-farm dengan harapan muncul wirausaha baru di bidang pertanian yang dapat menjadikan pertanian di daerah istimewa Yogyakarta semakin maju, berkembang, dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga kegiatan ini mendukung kegiatan dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan program dari Kementerian Pertanian adalah Posatani, di mana kami mempunyai tujuan untuk menjadi petani maju, mandiri, dan modern. Hasil pendataan petani muda milenial yang dilaksanakan dari aksi perubahan menghasilkan beberapa petani muda di daerah istimewa Yogyakarta. Muhammad Lukman Hakim dari Desa Pleret Bantul yang menjalankan usaha ternak kambing dengan rata-rata omset per bulan 100 juta rupiah. Tri Sudiyarti dari Desa Widodo Martani Ngemplak yang menjalankan usaha hortikultura dengan rata-rata omset per bulan 3 juta rupiah. Taruna Tani Jakaberek dari Pojong Gunung Kidul yang telah mengirim jualan hingga ke Jakarta dan menjadi mentor di Lapas Gunung Kidul. Siti Wulandari dari KWT Trihanggo Gamping yang menjalankan usaha gula aren cair dan menjualnya via online. Titik Handayani dari Sidoarum Godean yang menjalankan usaha budidaya anggrek dengan omset per bulan 150 juta rupiah. Lastina dari Kulon Progo yang menjalankan usaha eksportir 200 ton gula semut. Sukses Ibu Anita sebagai kasih penyuluhan UPTD BP SDMP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yogyakarta yang sangat bagus, inovatif. Salah satu konsep yang ingin dikembangkan adalah bagaimana menjalin forum komunikasi antara penyuluh agropreneur dan petani muda milenial di Jakarta. Jadi konteksnya di sini tentunya integrator. Yang kedua, basisnya pasti penyuluh adalah inovasi teknologi pertanian. Spesifiknya Yogyakarta, istimewa, budaya lokal, lengkap. Data ini selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Dari potensi petani muda milenial yang ada di Yogyakarta, kita lanjutkan aksi perubahan ini dalam kegiatan Forum Komunikasi Penyuluh Agropreneur Petani Muda Milenial di UPTD BPSDMP pada tahun 2021. Itulah substansi yang paling esensial dalam menjawab regenerasi petani dan mempersiapkan sumber daya manusia pertanian sebagai fondasi awal sekaligus langkah strategis di era new normal menuju peradaban baru daerah istimewa Yogyakarta.